Awal tahun 2021 terjadi insiden memilukan, yakni jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 4 menit setelah lepas landas di atas perairan Kepulauan Seribu. 62 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Berikut adalah kilas balik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Bila menurut jadwal, pesawat seharusnya terbang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, namun sempat mengalami penundaan lantaran kendala cuaca. Informasi awal hilang kontaknya Sriwijaya SJ182 diketahui dari data Flight Radar 24 sekira pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Dalam data tersebut, pesawat berhenti di sekitar 11 mil laut dari Bandara Suta atau di atas Kepulauan Seribu. Pesawat sempat melewati ketinggian 11.000 kaki, tetapi tiba-tiba kehilangan ketinggian. Selain itu, kecepatan pesawat juga turun drastis. Posisi terakhir menunjukkan ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut dengan kecepatan 358 knots. Dalam waktu 15 detik, pesawat Sriwijaya Air SJ182 terjun dari ketinggian 10.000 kaki ke ketinggian 250 kaki. Dari catatan Flight Radar, pesawat SJ182 kehilangan ketinggian lebih dari 10.000 kaki dalam waktu kurang dari 1 menit, sekitar 4 menit setelah keberangkatan dari Jakarta. Dari data yang tercatat, ketinggian jelajah pesawat Sriwijaya Air SJ182 turun 5.500 kaki dalam 15 detik. Setelah itu, turun dari ketinggian 5.400 kaki hingga 250 kaki dalam 7 detik. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Bagus Puruhito mengatakan pesawat Sriwijaya Air tidak memancarkan sinyal Emergency Location Transmitter atau ELT ketika hilang kontak. Proses evakuasi pesawat dan jasad para korban dilakukan selama 13 hari sejak informasi hilang kontak diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Basarnas dalam melakukan operasi, yakni selama 7 hari dan sudah diperpanjang 2 kali. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian menyampaikan hasil pencarian kepada Presiden Jokowi. Proses evakuasi korban dan puing-puing pesawat dibantu oleh beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, hingga Korea. Sejumlah penyelam juga diterjunkan untuk membantu proses evakuasi. Dalam pencariannya, tim relawan menemukan berbagai macam benda, mulai dari SIM, tas ransel, hingga bagian tubuh. Meski begitu, pencarian korban dan puing-puing pesawat mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang harus dihadapi adalah dasar laut yang berlumpur dan diperparah dengan langit yang mendung. Hal ini membuat jarak pandang para penyelam menjadi terbatas. Selain itu, juga risiko dekompresi atau masalah yang timbul akibat tekanan tinggi di kedalaman laut yang bisa mengakibatkan beragam penyakit seperti kelumpuhan hingga kematian. Kala itu tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 43 korban dan 32 diantaranya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 mengakibatkan tewasnya 62 orang dengan rincian 56 penumpang dan 6 awak aktif. 56 orang penumpang tersebut terdiri dari 40 orang dewasa, 7 orang anak-anak dan 3 orang balita. Meninggalnya para korban dalam kecelakaan ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Satu di antaranya keluarga Rianto, warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Keluarga Rianto menyebut korban sempat dilarang sang anak untuk berangkat ke Jakarta. Rianto berangkat bersama kakaknya Suyanto ke Jakarta menggunakan bus dari Terminal Pilengsari Sragen. Sebelum berangkat, anak Rianto yang masih berusia 1 tahun tidak memperbolehkannya pergi. Rianto kemudian menghibur sang anak lalu menidurkannya sebelum akhirnya berangkat bersama Suyanto. Bahkan Rianto sempat menitipkan pesan kepada sang istri yang menyebut bila sang anak merasa rindu maka bisa melihat pakaian Rianto. Hal itu diceritakan oleh istri Rianto sambil menangis.
Firasat juga dirasakan oleh keluarga pilot Sriwijaya Air SJ182 Kapten Afwan. Firza Mahardika, keponakan Kapten Afwan, mengatakan merasakan hal yang tak biasa saat keberangkatan sang pilot. Kapten Afwan mendadak minta maaf kepada istri dan anaknya saat hendak berangkat. Sang anak yang mendengar permintaan maaf itu menyebut sang ayah berlebihan. Tak disangka, momen tersebut ternyata menjadi momen terakhir keluarga bertemu dengan Kapten Afwan. Pasangan pengantin baru juga menjadi korban dalam insiden kecelakaan ini. Ihsan Adlan Hakim dan Putri Wahyuni merupakan pasangan suami istri yang baru menikah pada akhir tahun 2020. Tujuan keduanya ke Pontianak, Kalimantan Barat untuk menggelar acara ngunduh mantu. Namun takdir berkata lain, keduanya menjadi korban meninggal dalam insiden tragis tersebut. Kabar jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 juga diikuti sejumlah berita bohong atau hoax yang muncul di media sosial. Hoax pertama adalah kabar tentang adanya bayi yang selamat dari kecelakaan. Bahkan informasi tersebut juga disertai dengan foto bayi yang sedang menangis serta mengenakan topi pelampung. Dari penelusuran, ternyata bayi tersebut merupakan korban selamat dari kecelakaan pesawat Lion Air JT610 di Pantai Karawang pada 3 Juli 2018 lalu. Selanjutnya beredar video kepanikan sebelum pesawat jatuh. Video itu diunggah di akun Facebook dengan narasi detik-detik di dalam pesawat sebelum meledak. Setelah ditelusuri, ternyata video itu merupakan kejadian turbulensi di pesawat Etihad Airways EY474 pada Rabu 4 Mei 2016. Hoax berikutnya adalah tentang tanda Save Our Soul atau SOS di Pulau Laki yang lokasinya berada tak jauh dari jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Banyak warganet berharap simbol itu menjadi tanda adanya keajaiban bahwa ternyata masih ada korban yang selamat dalam insiden jatuhnya pesawat tersebut. Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Eko Wahyu Ferdian mengatakan pihaknya bersama Basarnas dan TNI Angkatan Laut telah menyisir Pulau Laki dari awal kejadian kecelakaan, namun tidak ditemukan adanya penumpang yang selamat. Bagian dari black box yakni Flight Data Recorder atau FDR ditemukan pada hari keempat pencarian yakni Selasa 12 Januari 2021 pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. FDR langsung diberikan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kepada KNKT untuk dilakukan investigasi. FDR ini berisi rekaman yang merupakan laporan keadaan mesin pesawat. Laporan tersebut meliputi rekaman pesawat, ketinggian, percepatan vertikal, dan aliran bahan bakar. Setelah ditemukan, FDR akan dilakukan investigasi oleh KNKT sehingga bisa diketahui penyebab teknis dari kecelakaan pesawat SJ182. FDR menyimpan data selama 25 jam penerbangan dan tentunya bisa membantu KNKT dalam melakukan investigasi. Sementara itu bagian lain dari black box yakni Cockpit Voice Recorder atau CVR ditemukan pada Rabu 31 Maret 2021 atau 2 bulan setelah insiden jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Sebelumnya, Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengungkapkan tanpa adanya CVR, pihaknya tidak bisa mendapatkan data percakapan yang terjadi di kokpit antara pilot dan kopilot. Padahal, data tersebut sangat signifikan untuk proses investigasi penyebab jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Suryanto Cahyono mengatakan, pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu adalah jenis Boeing 737-500. Pesawat dibuat pada 1994 sehingga usianya saat ini sekitar 25 hingga 26 tahun. Meski begitu, ia mengatakan usia pesawat tak mempengaruhi apapun bila maintenance dilakukan dengan baik. Pesawat tersebut pertama kali digunakan oleh maskapai Amerika Serikat, Continental Airlines, setelah keluar dari pabrik pada 1994. Kemudian dipakai oleh maskapai United mulai Oktober 2010. Baru pada Mei 2012, pesawat dioperasikan oleh Sriwijaya Air. Menurut panduan Stall and Spin Accidents, stall lebih mungkin terjadi ketika pesawat ada dalam fase keberangkatan, yaitu lepas landas, naik ke ketinggian, dan berputar. Menurut Aeronautical Dictionary oleh Deborah Balter, macet bisa terjadi karena dua hal. Pertama, perbedaan sudut sayap pesawat dengan aliran angin atau angle of attack terlalu besar, lebih dari 15 derajat. Artinya, pesawat mendaki terlalu cepat. Stall juga bisa terjadi karena cairan dalam pipa bensin atau pipa lainnya macet atau vapor lock.
Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson E. Wincawena angkat bicara menjawab kondisi pesawat jatuh. Sebelum insiden, ia memastikan pesawat dalam kondisi baik, lantaran sebelumnya sudah melakukan beberapa perjalanan. Bila dilihat dari laporan maintenance, juga terlihat semua baik-baik saja. Soal delaynya pesawat, ia menyebut murni karena kendala cuaca yang saat itu tidak mendukung lantaran hujan deras. Insiden kecelakaan yang menimpa Sriwijaya Air SJ182 menjadi kenangan buruk di awal tahun 2021. Semoga keluarga para korban yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.